Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Agustin akan menjelaskan tutorial cara melukis garis istimewa pada segitiga. Garis istimewa pada segitiga terdapat 4 garis, yaitu yang pertama ada garis tinggi, yang kedua ada garis bagi, dan yang ketiga ada garis sumbu. Yang terakhir ada garis berat. Baik, yang pertama kita akan melukis garis tinggi terlebih dahulu. Nah, sebelum cara melukisnya, apa sih garis tinggi itu? Garis tinggi yaitu garis yang ditarik dari suatu titik segitiga tegak lurus ke sisi depannya. Dari sini tegak lurus ke sini. Langkah pertama untuk melukis garis tinggi yaitu kita gambar segitiga sembarang terlebih dahulu, dan saya menamai segitiga ini dengan segitiga ABC. Langkah selanjutnya, buatlah busur lingkaran dengan jarum jangka berada di titik pusat A. Oke, seperti ini, dan garis busur lingkarannya ini harus melewati garis BC. Nah, langkah selanjutnya kita beri nama pada titik potong pada garis BC. Saya akan menamainya dengan titik D dan E. Selanjutnya, kita akan membuat garis busur kecil. Jarum jangka diletakkan pada titik D dan E. Saya akan meletakkannya pada titik E terlebih dahulu. Seperti ini. Dan di titik D. Kita menamai titik perpotongan pada sumbu lingkaran busur lingkaran kecil ini dengan titik F. Nah, setelah itu tarik garis secara tegak lurus dari titik A menuju titik F. Nah, ini merupakan garis tinggi pada segitiga. Selanjutnya kita akan melukis garis bagi. Definisi dari garis bagi itu sendiri yaitu garis yang ditarik dari salah satu titik segitiga yang membagi sudut titik tersebut menjadi 2 sudut sama besar. Langkah pertama, kita menggambar segitiga sembarang terlebih dahulu dan menamai segitiga tersebut dengan segitiga ABC. Langkah selanjutnya, buat busur lingkaran yang memotong di kedua sisi di sampingnya. Saya akan meletakkan jarum jangka ini di titik B. Nah, busur lingkaran ini memotong garis AB dan garis BC. Titik ini akan saya namai dengan titik M, dan di sini dengan titik N. Selanjutnya, kita akan membuat garis busur lingkaran kecil dengan meletakkan jarum jangka ini di titik M dan N.
saya akan meletakkan jarum jangka di titik M terlebih dahulu, selanjutnya di titik N. Dan jangka ini lebarnya tidak boleh diperkecil atau diperbesar, harus sama antara titik M dan N ini. Kita beri titik di sini dengan titik O. Selanjutnya kita tarik garis dari titik B melalui titik O secara lurus. Nah, ini yang dinamakan dengan garis bagi, di mana garis ini membagi sama besar segitiga dengan sudutnya ini sama besar. Ini yang dinamakan dengan garis bagi. Selanjutnya kita akan melukis garis sumbu. Definisi dari garis sumbu yaitu garis yang tegak lurus dengan sisi segitiga dan membagi sisi tersebut menjadi dua bagian sama besar. Nah, kalau yang tadi itu garis bagi, membagi sama besarnya itu dari sudutnya. Kalau garis sumbu, membagi sama besarnya itu dilihat dari sisinya. Oke, langsung saja. Langkah yang pertama, seperti biasa kita melukis atau menggambar segitiga sembarang terlebih dahulu. Saya akan menamai segitiga ini dengan segitiga MNO. Selanjutnya kita akan membuat busur lingkaran dan saya akan menempatkan jarum jangka pada titik N, di mana untuk lebar jangkanya ini lebih besar setengah dari sisi NO. Lebih besar dari setengah sisi NO. Dengan cara yang sama, saya akan melukis busur lingkaran. Di jarum jangkanya ini diletakkan di titik O. Saya akan menamai titik potong di sini dengan lambang P dan titik potong di sini dengan lambang Q. Selanjutnya kita akan menarik garis tegak lurus dari titik P ke titik Q. Ini yang disebut dengan garis sumbu, di mana garis sumbu ini membagi sisi NO atau salah satu segitiga ini sama besar. Nah, yang terakhir kita akan menggambar atau melukis garis berat. Garis berat yaitu garis dari suatu titik sudut segitiga membagi sisi di depannya menjadi dua bagian yang sama besar. Langkah pertama, kita buat segitiga sembarang dan menamainya dengan segitiga PQR. Selanjutnya kita akan membuat
busur lingkaran yang jarum jangkanya ini diletakkan di titik Q. Sama seperti tadi garis sumbu, bahwa untuk lebar jangkanya ini lebih besar dari setengah sisi QR. Selanjutnya, membuat busur lingkaran dengan jarum jangkanya ini di titik R. Kita kasih penamaan di kedua titik potong ini dengan M dan M. Lalu kita tarik garis secara tegak lurus. Nah, sebenarnya untuk melukis garis berat ini sendiri tidak beda jauh dari garis sumbu, namun yang membedakan untuk melukis garis berat harus membuat garis sumbu terlebih dahulu. Tahap selanjutnya kita akan menarik titik sudut pada segitiga PQR ini secara lurus dengan titik potong. Ya, di sini titik potongnya kita namai dengan titik O. Nah, kita tarik lurus. Nah, ini merupakan garis berat. Dan sesuai definisi bahwa titik sudut pada segitiga ini membagi sisi depannya menjadi dua bagian yang sama besar. Sekian pemaparan tutorial dari saya. Apabila terdapat kesalahan, baik itu dalam penulisan ataupun perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.